Pernahkah kalian bertemu seseorang yang tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah bertemu dengannya, hati terasa berat, pikiran menjadi kusut, emosi mudah meledak, dan hidup mendadak terasa melelahkan? Hati-hati, Cahayu, Cah Bagus, bisa jadi yang sedang kalian hadapi bukan sekedar sikap manusia biasa, tetapi energi negatif yang diam-diam menguras kekuatan batin kalian. Malam ini, Sabdo Palon akan membagikan ilmu Jawa kuno tentang cara melindungi diri tanpa harus membalas, menyerang, atau membenci. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Jejak energi yang tidak terlihat. Mengapa ada orang yang membuat batin menjadi berat? Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Aku Sabdo Palon. Malam ini aku ingin bercerita tentang sesuatu yang sering kalian alami, tetapi jarang kalian sadari. Tentang orang yang ketika datang, ruangan terasa berbeda. Bukan karena wajahnya menyeramkan, bukan karena pakaiannya hitam, bukan karena matanya merah seperti genderuwo yang kurang tidur, tetapi karena setelah bertemu dengannya, hati kalian mendadak lelah. Pikiran menjadi kusut, emosi mudah naik, dan hidup terasa lebih berat dari biasanya. Di Jawa kuno, keadaan seperti itu disebut sebagai pengaruh rasa. Karena orang Jawa tidak hanya melihat manusia dari tubuhnya, tetapi juga dari getaran batinnya. Dalam beberapa pitutur tua dikenal ungkapan, ajining rasa ono ing pangrasa. Artinya, kemuliaan rasa berada pada kepekaan rasa. Maknanya sederhana. Manusia tidak hanya saling berbicara lewat kata-kata, tetapi juga saling mempengaruhi lewat keadaan batin. Hari ini ilmu modern mulai memahami hal tersebut. Psikologi mengenalnya sebagai emosional contagion, penularan emosi. Jika seseorang penuh kemarahan, kecemasan, iri hati, dan kebencian, otak orang di sekitarnya perlahan ikut menangkap pola emosi itu, seperti api kecil yang menyambar ilalang kering. Maka jangan heran, ada orang yang baru 5 menit berbicara, tetapi tenaga kalian seperti habis setengah. Padahal dia tidak mencuri dompet kalian, tidak meminjam uang, tidak pula menggendong motor kalian keliling kampung, tetapi energi batin kalian terasa terkuras. Disinilah banyak orang Jawa kuno berbeda dengan manusia modern. Manusia modern sering sibuk mengurus penampilan, sedangkan orang Jawa lama lebih sibuk menjaga rasa, karena mereka tahu racun terbesar bukan selalu makanan yang masuk ke perut, melainkan emosi yang masuk ke dalam batin. Kisah empu tua di akhir Majapahit. Menjelang runtuhnya Majapahit, konon hidup seorang empu tua yang tinggal jauh dari keramaian. Ia dikenal bijaksana. Banyak pejabat kerajaan datang meminta petunjuk. Namun, ada satu kebiasaan aneh. Empu itu tidak pernah langsung menerima tamu. Ia selalu meminta tamunya duduk diam beberapa saat, tanpa berbicara, tanpa bertanya, tanpa menjelaskan maksud kedatangan. Murid-muridnya heran. Suatu hari mereka bertanya, "Wahai empu, mengapa tamu harus diam terlebih dahulu?" Empu itu tersenyum, lalu menjawab, "Supaya aku tahu yang datang ini manusia atau badai." Muridnya makin bingung. Empu itu melanjutkan, "Banyak manusia datang membawa tubuhnya sendiri, tetapi ada pula yang datang membawa kemarahan, kesombongan, iri hati,
dendam, dan kegelisahan. Sebelum mendengar kata-katanya, aku harus merasakan isi batinnya. Cah ayu, cah bagus, itulah salah satu ilmu tua Jawa. Membaca rasa sebelum membaca kata. Karena kata bisa berdusta, tetapi getaran batin jauh lebih sulit berbohong. Hari ini kalian juga bisa mempraktekkannya. Saat bertemu seseorang, jangan terburu-buru menilai dari penampilannya. Perhatikan apa yang terjadi pada batin kalian. Apakah hati menjadi tenang ataukah menjadi gelisah? Apakah pikiran menjadi jernih ataukah mendadak kusut? Tubuh manusia memiliki sistem saras yang sangat peka. Seringkali tubuh menangkap sesuatu lebih cepat daripada logika. Tanda-tanda orang berenergi negatif. Sekarang, aku akan menjelaskan sesuatu yang sering disalahpahami. Orang berenergi negatif bukan berarti orang miskin, bukan pula orang yang sedang sedih, bukan orang yang sedang gagal. Jangan salah paham, karena kadang justru orang yang sederhana memiliki batin yang sangat terang. Sebaliknya, ada orang yang kaya raya, terkenal, dan selalu tersenyum. Tetapi kemanapun pergi, selalu meninggalkan kekacauan. Dalam Serat Centini, terdapat ajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan batin sebelum menjaga hal lainnya. Karena batin yang keruh akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Beberapa tanda orang yang membawa energi negatif adalah mereka senang memperbesar masalah. Mereka senang menebar ketakutan. Mereka sulit melihat kebaikan orang lain. Mereka menikmati gosip seperti menikmati hidangan pesta. Mereka selalu merasa menjadi korban. Dan yang paling berbahaya, mereka membuat orang lain ikut menjadi seperti dirinya. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka melawan kemarahan dengan kemarahan, membalas racun dengan racun, membalas kebencian dengan kebencian. Akibatnya, dua-duanya tenggelam. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan Semar, terdapat ungkapan menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa merendahkan. Maknanya sangat dalam. Kemenangan tertinggi bukan menghancurkan lawan, tetapi menjaga diri agar tidak berubah menjadi seperti lawan. Karena ketika kalian ikut dipenuhi kebencian, saat itu sesungguhnya energi negatif telah menang, dan banyak orang tidak menyadarinya. Mereka mengira sedang berperang melawan kegelapan, padahal diam-diam sedang mengundang kegelapan masuk ke dalam dirinya sendiri. Hehehe, mirip orang yang membenci asap rokok, lalu mengejar perokok sambil membakar rumahnya sendiri. Pager batin, benteng tak kasat mata orang Jawa. Mengapa tidak semua pertarungan harus dilawan? Cahayu, cah bagus. Setelah memahami tanda-tanda orang yang membawa energi negatif, sekarang muncul pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana cara menghadapinya? Sebagian orang memilih menyerang, sebagian memilih membalas, sebagian lagi sibuk membuktikan bahwa dirinya benar. Namun, orang Jawa kuno memiliki jalan yang berbeda. Mereka lebih suka membangun pager batin, benteng dalam diri, karena mereka memahami satu hal. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Ada pertarungan yang justru dimenangkan dengan tidak ikut bertarung. Dalam Serat Dormo Gandul, terdapat ajaran yang sering dimaknai sebagai pengendalian diri sebelum mengendalikan keadaan. Karena
sumber kekuatan manusia bukan berada pada kerasnya suara, melainkan pada kokohnya kesadaran. Bayangkan sebuah telaga. Jika telaga itu tenang, bulan akan terlihat jelas. Tetapi jika airnya terus diaduk, bayangan bulan menghilang. Begitu pula pikiran manusia. Orang berenergi negatif seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kalian. Mereka hanya berusaha membuat pikiran kalian ikut keruh. Ketika berhasil membuat kalian marah, panik, iri atau dendam, saat itulah mereka memasuki benteng batin kalian. Ilmu Sabdo Palon yang pertama bukan menyerang, bukan membalas, bukan pula mencari musuh baru, melainkan menjaga kejernihan rasa. Karena pikiran yang tenang lebih sulit ditembus oleh pengaruh luar. Hari ini ilmu saraf modern menjelaskan bahwa ketika manusia marah, bagian otak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Akibatnya, seseorang mudah bereaksi tanpa berpikir panjang. Orang Jawa kuno mungkin tidak mengenal istilah neurologi, tetapi mereka memahami akibatnya. Maka lahirlah berbagai laku diam, laku nafas, dan laku menata rasa. Bukan untuk menjadi sakti, melainkan agar tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Ritual Jawa mencuci rasa sebelum tidur. Sekarang, aku akan membagikan salah satu laku sederhana yang dikenal di beberapa tradisi Jawa. Bukan ritual untuk mencelakai siapapun, bukan pula ilmu yang aneh-aneh, melainkan cara membersihkan beban batin setelah berhadapan dengan banyak energi manusia sepanjang hari. Orang Jawa lama menyebutnya ngresiki rasa, membersihkan rasa. Caranya sederhana. Menjelang tidur, duduklah dengan tenang. Matikan suara yang tidak perlu. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Tahan beberapa saat, lalu keluarkan perlahan. Lakukan berulang. Kemudian, ingat kembali seluruh peristiwa hari itu. Siapa yang membuat kalian marah? Siapa yang membuat kalian kecewa? Siapa yang membuat kalian kesal? Jangan dilawan, jangan diusir. Biarkan muncul, lalu ucapkan dalam hati, "Aku melihatmu, aku tidak membawamu tidur malam ini." Setelah itu, bayangkan semua emosi tersebut mengalir keluar bersama nafas. Sederhana, tetapi sangat kuat. Karena sesungguhnya banyak orang tidak tidur bersama tubuhnya. Mereka tidur bersama kemarahannya. Mereka tidur bersama dendamnya. Mereka tidur bersama ketakutannya. Akibatnya, tubuh beristirahat, tetapi batin tetap bekerja. Dalam ilmu modern, kondisi seperti itu membuat sistem saraf terus berada dalam keadaan siaga. Tidur menjadi kurang berkualitas, pikiran mudah lelah, emosi menjadi tidak stabil. Sedangkan dalam pandangan Jawa kuno, rasa yang tidak dibersihkan akan menumpuk menjadi beban batin. Maka, setiap malam, orang Jawa lama tidak hanya membersihkan tubuh, mereka juga membersihkan isi kepalanya. Karena lumpur yang paling sulit dibersihkan memang bukan yang menempel di kaki, tetapi yang menempel di pikiran. Kutipan tua yang menjadi kunci perlindungan diri. Dalam berbagai ajaran Jawa kuno, terdapat pesan yang sangat menarik. Salah satunya yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Semar, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sedikit kepentingan diri, banyak bekerja dan memberi manfaat. Makna filosofisnya sangat dalam. Orang yang terlalu sibuk membuktikan dirinya hebat akan mudah terluka oleh omongan orang lain. Tetapi orang yang sibuk berkarya tidak memiliki banyak ruang untuk menyimpan kebencian.
Perhatikan baik-baik. Orang berenergi negatif biasanya membutuhkan perhatian. Mereka membutuhkan reaksi. Mereka membutuhkan kemarahan kalian. Karena dari situlah mereka mendapatkan kekuatan. Namun, ketika kalian tetap tenang, tetap fokus, tetap berjalan pada tujuan hidup, mereka kehilangan tempat berpijak. Ibarat api yang mencari kayu bakar. Jika tidak ada kayu, api akan padam sendiri. Dalam babat tanah Jawa juga terdapat banyak kisah tokoh yang mampu melewati fitnah dan tekanan bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena keteguhan batin. Mereka tidak membuang tenaga untuk meladeni setiap gangguan. Mereka menjaga arah langkahnya. Cahayu, Cah Bagus, inilah rahasia yang sering dilupakan manusia modern. Mereka terlalu sibuk menghadapi orang negatif, sampai lupa membangun hidup yang positif. Padahal, energi terbaik untuk menghadapi kegelapan bukanlah kebencian, melainkan cahaya kesadaran. Karena ketika batin kalian terang, banyak bayangan akan hilang dengan sendirinya. Dan itu jauh lebih kuat daripada 1000 pertengkaran. Laku pancer, menjadi gunung di tengah badai. Orang negatif tidak selalu datang sebagai musuh. Cahayu, Cah Bagus, sekarang kita masuk pada lapisan ilmu yang lebih dalam. Karena setelah seseorang mampu menjaga pagar batin, muncul ujian berikutnya, yaitu memahami bahwa tidak semua orang berenergi negatif datang sebagai musuh. Kadang mereka datang sebagai teman, kadang sebagai saudara, kadang sebagai pasangan, bahkan kadang sebagai orang yang setiap hari duduk di dekat kalian. Inilah yang membuat banyak orang gagal mengenali sumber kelelahan batinnya. Mereka mencari gangguan di luar, padahal sumbernya berada sangat dekat. Dalam kisah-kisah tua yang tercatat dalam berbagai babat Jawa, sering muncul tokoh yang mengalami kemunduran bukan karena serangan musuh, melainkan karena pengaruh lingkungan yang perlahan menggerus kesadarannya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya ia lupa siapa dirinya. Disinilah orang Jawa mengenal konsep pancer, pusat kesadaran, titik keseimbangan batin. Ketika seseorang kehilangan pancer, ia menjadi mudah digerakkan oleh keadaan. Hari ini dipuji, besok terbang tinggi. Hari ini dihina, besok jatuh sedalam-dalamnya. Hari ini dipuji satu orang, merasa dirinya raja. Besok dikritik satu orang, merasa dunia runtuh. Kalau begitu, hidupnya dikendalikan mulut orang lain, bukan dikendalikan kesadarannya sendiri. Dalam psikologi modern, keadaan itu mirip dengan ketergantungan pada validasi eksternal. Harga diri ditentukan oleh penilaian orang lain. Sedangkan dalam ilmu Jawa, keadaan itu disebut batin yang belum menemukan pusatnya. Karena itu, orang yang memiliki pancer kuat tidak mudah terombang-ambing. Ia tetap tenang saat dipuji, ia tetap tenang saat dicela. Bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena mengetahui siapa dirinya. Dan orang yang mengenal dirinya akan jauh lebih sulit dipengaruhi oleh energi negatif. Ritual air dan cermin untuk menata kembali rasa. Di beberapa tradisi Jawa lama, terdapat laku sederhana yang sering dilakukan ketika seseorang merasa batinnya mulai keruh. Laku ini tidak bertujuan memanggil apapun, tidak bertujuan menyerang siapapun, tidak pula bertujuan mencari kesaktian. Tujuannya hanya satu, mengembalikan kesadaran kepada dirinya sendiri.
Siapkan segelas air putih, letakkan di depan kalian, kemudian duduk tenang selama beberapa menit. Perhatikan permukaan air, lalu perhatikan wajah kalian pada pantulan cermin. Setelah itu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang memenuhi pikiranku hari ini? Jangan menjawab cepat, biarkan pertanyaan itu masuk lebih dalam. Kadang yang muncul adalah kemarahan, kadang kekecewaan, kadang rasa iri, kadang rasa takut. Apapun yang muncul, lihatlah dengan jujur. Kemudian minumlah air itu perlahan sambil mengatur napas. Mengapa air? Karena sejak dahulu air menjadi simbol kejernihan dalam banyak ajaran Nusantara. Sedangkan dari sudut ilmu modern, ritual sederhana seperti ini membantu mengaktifkan perhatian sadar, mindfulness, kesadaran penuh terhadap keadaan diri. Ketika perhatian kembali ke dalam diri, pengaruh luar perlahan kehilangan kekuatannya. Banyak orang mengira perlindungan diri berarti membangun tembok, padahal seringkali perlindungan terbaik adalah mengenali isi hati sendiri. Karena musuh yang dikenali akan kehilangan sebagian besar kekuatannya, dan emosi yang disadari akan lebih mudah dikendalikan. Ajaran Sutasoma dan rahasia tidak menjadi gelap. Ada satu kalimat dari Kakawin Sutasoma yang terkenal hingga hari ini. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Banyak orang mengenalnya sebagai semboyan bangsa, tetapi sedikit yang memahami makna batinnya. Salah satu makna terdalamnya adalah kemampuan melihat sesuatu dengan kesadaran yang utuh, bukan dengan kebencian, bukan dengan fanatisme, bukan dengan kemarahan. Orang yang dipenuhi energi negatif sering melihat dunia secara sempit. Semua harus sesuai keinginannya. Semua harus mengikuti pikirannya. Semua harus memihak dirinya. Ketika kenyataan berbeda, ia marah. Ketika orang lain berhasil, ia iri. Ketika orang lain bahagia, ia gelisah. Karena itu, Sabda Palon mengajarkan satu hal. Jangan ikut masuk ke dalam kegelapan yang sama. Jika seseorang datang membawa kemarahan, jangan pinjam kemarahannya. Jika seseorang datang membawa iri hati, jangan titipkan iri hati itu di rumah batin kalian. Jika seseorang datang membawa kebencian, jangan menyediakan kursi untuk kebencian itu tinggal. Dalam ilmu resonansi emosi, manusia memang dapat saling mempengaruhi. Namun manusia juga memiliki kemampuan memilih respons. Dan disitulah letak kebebasannya. Cah ayu, cah bagus. Banyak orang ingin menjadi sakti. Banyak orang ingin memiliki pagar gaib. Banyak orang ingin mempunyai ilmu penangkal segala gangguan. Tetapi para leluhur Jawa memahami sesuatu yang lebih tinggi. Benteng terkuat bukan berada di luar tubuh. Benteng terkuat berada di dalam kesadaran. Karena ketika hati tetap jernih di tengah fitnah, ketika pikiran tetap tenang di tengah kekacauan, ketika rasa tetap terang di tengah gelapnya dunia, saat itulah kalian sedang menjalankan ilmu Jawa yang sesungguhnya. Dan itulah ilmu yang tidak akan lapuk dimakan zaman, karena sumbernya bukan dari ketakutan, melainkan dari kebijaksanaan. Cahaya kesadaran. Ilmu tertinggi menghadapi energi negatif. Musuh terbesar ternyata ada di dalam diri. Cahayu, cah bagus,
Kini kita sampai pada bagian yang paling penting. Karena setelah memahami energi negatif orang lain, menjaga pagar batin, dan menemukan pancer dalam diri, masih ada satu rahasia yang sering luput dari perhatian, yaitu bahwa sumber gangguan terbesar seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Dalam banyak kisah Jawa kuno, para petapa yang berhasil menaklukkan berbagai godaan justru tidak sedang melawan makhluk gaib. Mereka sedang melawan dirinya sendiri, melawan keserakahan, melawan kemarahan, melawan ketakutan, melawan keinginan untuk selalu menang. Dalam Bharatayuddha, perang besar yang terjadi sesungguhnya bukan hanya perang senjata, tetapi juga perang batin. Perang antara kebijaksanaan dan nafsu, perang antara kesadaran dan ego. Dan perang itu masih berlangsung sampai hari ini, bukan di medan Kurusetra, tetapi di dalam pikiran manusia. Kadang seseorang marah karena komentar satu kalimat, lalu sepanjang malam tidak bisa tidur. Yang menulis komentar mungkin sudah tidur nyenyak, bahkan mungkin sudah mendengkur, tetapi yang membaca masih sibuk berperang dengan pikirannya sendiri. Siapa yang sebenarnya menang? Siapa yang sebenarnya kalah? Disinilah letak rahasia besar yang dipahami para leluhur. Orang lain hanya bisa mengetuk pintu batin kalian, tetapi yang membuka pintu tetap diri kalian sendiri. Karena itu, ketika energi negatif datang, jangan langsung melihat keluar, lihatlah ke dalam. Apa yang sedang disentuh oleh energi itu? Apakah kesombongan? Apakah ketakutan? Apakah rasa tidak aman? Karena seringkali gangguan dari luar hanya menemukan jalan masuk melalui luka yang belum disadari. Laku hening 7 menit. Ada satu laku sederhana yang dapat dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan hari tertentu, tidak membutuhkan benda pusaka, hanya membutuhkan kejujuran pada diri sendiri. Aku menyebutnya laku hening 7 menit. Caranya sederhana. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, duduklah dengan nyaman. Pejamkan mata, atur nafas perlahan. Lalu selama 7 menit, jangan mengikuti pikiran yang datang. Perhatikan saja. Jika muncul kekhawatiran, lihat. Jika muncul kemarahan, lihat. Jika muncul ketakutan, lihat. Jangan diusir, jangan dikejar, jangan dilawan. Biarkan lewat seperti awan. Dalam beberapa ajaran Jawa, keadaan ini dikenal sebagai ngelinanging ora keli. Mengalir tetapi tidak hanyut. Maknanya sangat relevan dengan kehidupan modern. Kalian boleh hidup di tengah keramaian, boleh bekerja, boleh bergaul, boleh menggunakan teknologi, tetapi jangan sampai hanyut oleh segala sesuatu yang lewat di depan mata. Hari ini ilmu psikologi modern mengenal konsep observasi diri, kemampuan mengamati pikiran tanpa larut ke dalamnya. Ketika kemampuan ini berkembang, seseorang menjadi lebih tenang menghadapi tekanan, lebih stabil menghadapi konflik, dan lebih kuat menghadapi orang-orang yang membawa energi negatif. Karena ia tidak lagi bereaksi secara otomatis, ia memilih responnya dengan sadar. Dan kesadaran adalah bentuk perlindungan yang sangat kuat. Pitutur terakhir Sabdo Palon. Cahayu, Cah Bagus, sebelum aku menutup perjumpaan kita malam ini, ada satu pitutur yang perlu kalian simpan baik-baik.
Dalam berbagai ajaran Jawa tua, terdapat semangat yang sejalan dengan ungkapan Suro diro jayaningrat, lebur dening pangastuti. Artinya, segala kekuatan dan keangkaramurkaan akan luluh oleh kasih dan kebijaksanaan. Banyak orang mendengar kalimat ini, tetapi sedikit yang benar-benar memahaminya. Mereka mengira kasih adalah kelemahan. Padahal, kasih yang lahir dari kesadaran adalah kekuatan yang sangat besar. Bukan berarti membiarkan kejahatan, bukan berarti membiarkan diri diinjak, tetapi tidak membiarkan kebencian menguasai diri. Karena ketika kebencian menguasai diri, kalian sedang memberikan tahta kepada energi negatif. Dan ketika kesadaran tetap memimpin, kalian sedang memegang kembali kerajaan batin kalian sendiri. Ingatlah, orang berenergi negatif akan selalu ada. Dari zaman kerajaan, dari zaman penjajahan, dari zaman modern sampai zaman yang akan datang. Kalian tidak mungkin mengendalikan semuanya. Tetapi kalian bisa mengendalikan bagaimana cara meresponsnya. Dan itulah ilmu yang sesungguhnya. Bukan ilmu untuk menaklukkan orang lain, melainkan ilmu untuk menaklukkan diri sendiri. Karena manusia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri akan menjadi gunung di tengah badai. Tetap berdiri ketika angin datang, tetap kokoh ketika hujan turun, tetap tenang ketika dunia menjadi gaduh. Maka jagalah rasa, jernihkan pikiran, luruskan niat, rawat kesadaran, dan biarkan cahaya batin kalian menjadi penerang bagi langkah sendiri maupun langkah orang lain. Terjadilah ketenangan dalam hati, terjadilah kejernihan dalam pikiran, terjadilah kekuatan dalam kesadaran, terjadilah perlindungan bagi jiwa yang berjalan di jalan kebijaksanaan. Hung Rohoyo. Hung Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.